mohon dijelaskan tentang dengki dan akibatnya, Ustaz. Apa? Akibat dengki dan akibat dari dengki. Nanti kamu bisa membaca lebih lengkap. Cari kumpulan brosur Akad Pagi tanggal 5 Juni 2005. Itu sudah diterangkan dengki. Nah, sekarang pengertian dengki itu apa? Coba dibaca surat Ali Imran 120. Surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatu tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Intam saskum hasanatun tasuhum wa in apa itu? Tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jadi dengki itu perasaan tidak senang kalau mendengar atau melihat saudaranya mendapat kenikmatan atau mendapat kesenangan. Sebaliknya kalau mendengar berita atau melihat saudaranya mendapat musibah, mendapat kesusahan, hatimu malah merasa senang. Nah itu tahuilah ada penyakit dengki di dalam hatimu. Jadi kalau kita mendengar berita kok ada saudara kita mendapat kesenangan, ya, langsung rentul dalam hatinya ada perasaan tidak senang, kita dengki ini. Dengar berita saudaranya bisa dagangnya maju, bisa beli rumah, bisa bangun rumah lagi, bisa beli mobil baru, nah usahanya maju tuh. Dah. Perasaan yang diterima oleh saudaranya banyak kenikmatan-kenikmatan tadi menimbulkan hati saya tidak suka. Nah inilah kita dengki. Nanti kalau terus mendengar berita, wah bangkrut sekarang. Ya, mobil-mobil yang baru kemarin tarik kembali ternyata pinjaman kabeh ora iso bayar itu ya. Ya, tarik kembali. Rumahnya banjiran sisan. Udah sekarang enggak punya apa-apa. Nah, terus perasaan kita jadi seneng. Besok nilii, ya ta? Nilii. Menjenguk pada yang sakit. Saya dengar katanya kebanjiran. Wah iya. Ini sampai ya 1-2 meter nih, habis nih dagangan saya rusak kena banjir semua. Ya. Batine itu alhamdulillah. Tujune kebanjiran kowe gitu. Nah, itu dengki perasaan. Walaupun nilai dan nasihati, lapun nalihat atau banjir apa ya ndak merasa tanda-tanda akan kebanjiran. Ya biasanya banjir tapi nggak sampai masuk rumah ini. Nah, sekarang sampai tinggi sekian. Ya mestinya kalau hatimu bersih, ya sabarlah. Ya tidak hanya kamu saja. Kejadian banjir menimpa kamu tentu kamu tidak suka, tapi Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang menimpamu tidak menyukai hatimu, mungkin di balik itu ada baiknya. Nah, kebaikan apa yang akan Allah berikan pada saudara? Kalau saudara nanti dengan sabar menerima musibah ini, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan yang lebih banyak. Harta yang kebanjiran, mudah-mudahan Allah akan mengganti yang lebih baik dan lebih banyak. Nah gitu. Nah, kok malah alhamdulillah. Nah, jadi dengki itu perasaan tidak suka kalau saudaranya mendapat kenikmatan. Perasaan ya, suka kalau saudaranya mendapat musibah. Lah akibat dengki itu apa? Akibat dengki itu bisa membakar hatinya. Panas hatinya. Kalau orang yang didengkeni itu makin maju, dirinya makin panas. Apalagi dengar siaran radio MTA ini. Sekarang kan diumumkan, kalau mau ikut datang di binaan MTA di daerah Jambi, di daerah ini, daerah ini, daerah ini, di Jogja, daerah ini, di Ngawi, daerah ini, diumumkan siap di. Wah, nek sing atine dengki, loh kok binaane di mana-mana ada ini.
Nah, tidak dimintai urun, tidak minta apa-apa, ning muncul kedengkian. Rasa seneng nek ente maju. Mau dilemparkan fitnah, aliran sesat, aliran ya Wahabi dan sebagainya dan sebagainya. Itu hanya pantulan dengki saja. Anda tidak pernah ngecek di sini langsung bilang ngecap. Ya. Karena kedengkian. Lah perasaan itu kamu tidak suka. Nanti diumumkan makin perkembangannya makin maju di tempat-tempat ada, makin panas hatimu. Enggak ada toh? Wah radio itu mari sesek, mari panas. Lah mari panas kok ya mbok rungokke. Tahu rungokke yang ngati sesek kuping panas. Kenapa kamu dengarkan? Wong radio itu kamu dengarkan ya mau tidak ya mau. Kalau bikin panas telingamu kenapa kamu dengarkan? Mbok pateni wae. Ini panas-panas aku kepengin ngrungokke. Ya sudah. Rasakno. Nah, itu karena dengki. Kalau tidak dengki, dengar radio, loh kok aneh itu. Keterangan di radio ini kok berbeda dengan saya amalkan. Makin dicermati. Apakah yang saya amalkan ini yang benar atau yang dari radio itu yang benar? Nah, itu mestinya dicermati, makin diperhatikan. Ini saya mendengar keterangan ini kok aneh, berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Lah malah diperhatikan. Ya, kalau hatinya orang yang beriman, kalau ternyata keterangan-keterangan ayat-ayat itu betul, zadathum imanan. Tambah imannya. Oh, kalau begitu selama yang saya lakukan ini ternyata tidak benar ini. Ya saya berhenti, akan saya ikuti. Kebenaran Quran dan Sunnah akan saya ikuti. Kalau ternyata benar, alhamdulillah yang saya lakukan sudah benar menurut ayat ini tadi. Nah gitu. Jangan mendengar ayat-ayat Quran diterangkan karena berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan, tambah sakit. Oh berarti hatimu ada penyakitnya. Allah mengatakan kalau hati berpenyakit diterangkan ayat Quran, zadathum rijsan ila rijsihim. Ya, tambah penyakitnya di samping penyakitnya yang sudah ada. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hatinya ada penyakit. Maka dengan Al-Quran diterangkan tambah penyakitnya. Nah, maka dengki itu merugikan dirinya sendiri. Di dalam hadis juga diterangkan akibat karena dengki apa? Merusak kebaikan. Digambarkan oleh Rasulullah, dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Ya, kayu bakar segudang karena ada api melalap itu habis. Kita punya amal kebaikan banyak, kalau dalam diri kita ada kedengkian dalam hati kita, kebaikan tadi dimakan oleh dengki, habis jadinya. Maka naudzubillah, sampai Allah menuntuni kita supaya berlindung, berta'awud min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari kedengkian ya, ketika melancarkan dengkinya itu. Nah, sangat dengki itu perasaan yang sangat buruk, maka kita mohon pada Allah jauhkan dari sifat dengki itu.